Halo shalom guys, balik lagi berjumpa dengan gue Daniel di daily vlog gue yang kelima ya, kurang lebihnya kalau nggak salah yang kelima. Ya hari ini wah luar biasa banget, gue habis baca ulangan, itu di ulangan 21 ya. Ulangan 21 hari ini gue baca 6 pasal, jadi dari 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah yang gue dapat adalah di 21 ini, ayat ulangan 21 ayat 18 sampai 23. Nah di sini kita bisa lihat di ulangan 18 sampai 21 itu adalah tentang, jadi kalau dalam ketika zaman Israel keluar dari Mesir dan sebelum dia masuk ke tanah Kanaan setelah mengembara 40 tahun, nah Tuhan tuh ngasih hukum pada bangsa Israel. Jadi siapapun anak yang berontak nih sama bapaknya sama ibunya gitu ya, terus bapaknya sama ibunya udah nggak tahan, udah nggak kuat, terus anak itu dibawa ke jemaat, terus ya udah dilemparin sama batu. Intinya kalau nggak ada anak yang berontak atau yang nggak nurut sama orang tuanya berontak, itu anak dilemparin sama batu. Nah ini gue keinget sama kisah hati bapa ya di perjanjian baru ya, Tuhan Yesus yang khotbah tentang anak yang hilang. Di situ kalian ingat ketika anaknya itu masih jauh, nah, masih setitik tuh ya, masih dari jauh baru datang kelihatan sama-sama, tapi bapaknya tuh langsung lari, gitu, langsung lari ngejar si anaknya ketika anaknya pulang. Itu tuh kenapa? Nah, gue keinget ternyata memang ini. Jadi kenapa bapaknya langsung lari, langsung jemput si anak? Karena biar nggak dilemparin sama batu itu, biar nggak dilemparin sampai mati, dilemparin sama batu sampai mati. Jadi si bapaknya langsung ngejar, langsung datang, langsung meluk, gitu ya, lemparan batu. Nah itu kenapa luar biasa banget Tuhan kita Yesus Kristus. Nah tetapi kita bisa lihat di ayat selanjutnya di ulangan 21, masih di ulangan 21, setelah yang tentang pelemparan batu itu, langsung masuk ke ayat yang 22-23 itu dibilang, kalau misalkan kamu menggantung orang, jadi misalkan ada orang yang berbuat dosa, terus dihukum mati gitu ya, digantung gitu, biar jadi tanda nih buat orang-orang nih, kalau misalkan lo ngelakuin kejahatan, ngelakuin dosa tuh hukumannya itu. Karena di situ juga dibilang terkutuklah orang yang digantung gitu ya oleh Tuhan. Itu langsung berbicara tentang salib. Jadi dari insiden yang pelemparan batu itu, bawahnya langsung tentang salib, men. Lo bisa lihat. Jadi kalau misalkan bilang tentang apa di perjanjian lama nggak ada cerita tentang Tuhan Yesus. Ada. Justru Tuhan Yesus tuh datang bukan untuk mengganti hukum Taurat, melainkan menggenapinya gitu. Nah kita bisa lihat setelah pelemparan batu itu, setelah bapak datang sama anaknya, langsung jemput anaknya yang masih jauh, dia kejar, dia lari. Apakah pelemparan batu itu tidak terjadi? Pelemparan batu itu tetap terjadi. Ketika anaknya datang, anaknya datang, bapaknya langsung ngejar biar gak mati dilemparin batu. Apakah pelemparan batu itu tetap terjadi? Tetap terjadi. Tetapi bapaknya datang meluk anaknya, ngelindungin anaknya, biar anaknya gak kena batu, tapi dia yang kena batu. Dia yang ngelindungin anaknya, dia yang menjadi tameng bagi anaknya untuk dilemparin batu. Dan akhirnya bukan anaknya yang mati, tapi dianya yang mati. Ini berbicara tentang karya keselamatan yang Bapak kita kerjakan.
hukum harus tetap berjalan. Firman Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selamanya gak pernah berubah, tetap sama. Lebih baik langit dan bumi hilang daripada firman Tuhan yang gak kerja, yang hilang. Firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan pasti tergenapi. Anak yang berontak harus dihukum mati, hukum mati. Anak yang berontak harus dilemparin batu, harus dilemparin batu. Tapi kita lihat di ayat yang selanjutnya yang tentang salib. Firman Tuhan gak mungkin dibatalkan. Itu udah pasti terjadi. Tapi begitu besar kasihnya buat kita, Dia sendiri yang ngelindungin kita dari pelemparan batu itu. Dia sendiri yang jadi tameng buat kita. Dia peluk kita. Dia sendiri yang jadi tameng buat kita. Kita ini anak-anak yang berontak, guys. Tapi Dia sendiri yang ngelindungin kita, jadi tameng buat kita. Sehingga Dia yang kena dilemparin batu itu. Kitanya enggak. Sehingga Dia yang mati menggantikan kita di kayu salib dengan jalan jadi kutuk. So, firman Tuhan tetap sama dulu selamanya, dan Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan ya, dengan begitu besar kasihnya bagi kita, Dia datang turun ke dunia, gantikan kita. Dia nggak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetap sama. Bagi orang Israel dulu, Dia yang berperang menggantikan mereka, menggantikan kita. Dia yang berperang ganti kita, Dia yang berjalan di depan kita sampai sekarang masih selamanya. Dia yang berperang bagi kita, Dia yang jalan di depan kita. Bahkan Dia yang mati menggantikan kita. Jadi luar biasa banget pagi hari ini. Mungkin gitu aja sharing renungan singkat dari gua, apa yang gua dapat dari pembacaan firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan tetaplah kerjakan keselamatanmu, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, sebab ya kita udah ditebus, guys. Kita udah ganti mati ganti kita. Dia bangkit, Dia hidup untuk kita, sehingga kita juga harus menyerahkan hidup kita sama Tuhan, mati hidup untuk Tuhan juga. Kasih karunia-Nya besar untuk kita. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. God bless you.